Selamat pagi semuanya, salam budi luhur. Apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan penuh semangat. Saya Erviana Haditya dengan senang hati akan memandu acara opening Festival Dokumenter Budi Luhur dan Sorotan Realita. Acara yang tentunya akan menambah wawasan baru yang sangat inspiratif dan motivatif. Acara ini diselenggarakan oleh Festival Dokumenter Budi Luhur yang disupport oleh Universitas Budi Luhur dan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif sebagai bentuk apresiasi terhadap karya film dokumenter yang ada di Indonesia, serta disponsori oleh Hop Hop dan Pixi. Saya mengucap terima kasih banyak kepada yang terhormat Bapak Dr. Rocky Prasetyo Jati selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, Bapak Artiasto Jatisidi MIKOM selaku Kaprodi Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif, dan para dosen Universitas Budi Luhur. Tim dari Mas Dipo Utomo dan para siswa SMK beserta guru pendamping yang telah menghadiri acara opening dan sorotan realita Special Screening Film Nusantara The Story of Gajah Mada. Serta terima kasih kepada Neira Vision yang telah mengizinkan film ini diputar di Festival Dokumenter Budi Luhur. Acara pada pagi hari ini diawali dengan opening dokumenter Budi Luhur. Kita akan mendengarkan sambutan dari Bapak Dr. Rocky Prasetyo Jati selaku Dekan Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif Universitas Budi Luhur. Kepada Bapak Rocky kami persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk teman-teman yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Ini luar biasa karena cukup banyak SMA, SMK yang telah hadir. Terima kasih untuk guru pendamping yang telah berkenan mampir ke Universitas Budi Luhur. Nah, biasanya ini Ibu dan Bapak dan juga Mas Dipa ini ya, dan juga teman-teman SMA, SMK yang telah hadir, ada salam yang memang menjadi simbol ciri khas dari Universitas Budi Luhur, yaitu salam Budi Luhur. Jadi setelah mengucapkan salam, saya biasanya mengucapkan salam Budi Luhur dan dibalas juga salam Budi Luhur. Saya izin ya, salam Budi Luhur. Baik, terima kasih. Ini adalah hari yang sangat membahagiakan untuk saya, Ibu dan Bapak, dan juga teman-teman siswa-siswi SMA, SMK, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang hadir pada kesempatan hari ini. Sangat membahagiakan karena ada dua event besar, ya, dua event yang menjadi ciri khas identitas dari Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif. Jadi hari ini saya akan datang ke dalam dua pembukaan, begitu Mas Dipa dan Ibu Bapak. Yang pertama adalah Festival Dokumenter Budi Luhur 2025 dan nanti di auditorium ada juga Fantasia Rasa. Dan sebuah festival dokumenter ini mungkin perlu saya berikan sedikit ya gambaran bahwa ini juga membuat saya membahagiakan karena era baru ya, suasana baru dari Festival Dokumenter Budi Luhur dimulai dari tahun 2025. Jadi untuk Ibu dan Bapak yang hadir dan juga siswa-siswi SMK selamat, siswa-siswi SMA selamat karena teman-teman menjadi saksi sejarah menjadi era baru Festival Dokumenter Budi Luhur. Kita berikan tepuk tangan apresiasi. Mengapa saya sebut terima kasih banyak apresiasinya, mengapa menjadi era baru? Karena FDBL atau Festival Dokumenter Budi Luhur yang sudah ke berapa nih Mas Aga? 11 tahun ya Mas Iqbal ya? 11 tahun, ke-11. Ini sebuah raihan yang luar biasa dalam bentuk sebuah festival dan baru kali ini mungkin bisa jadi yang selama ini kita coba terus mengevaluasi bagaimana bentuk festival dokumenter dan era baru ini adalah era yang disebut dengan merayakan film Mas Dipa. Jadi yang selama ini kita hanya fokus dalam bentuk kompetisi, nonton yang mungkin tidak fokus, tapi sekarang dalam 2 hari ini kita punya jadwal screening di beberapa lokasi. Jadi teman-teman pun bisa memilih nanti mana film-film yang bisa dikunjungi dan khusus untuk film-film khusus ada di teater, termasuk nanti karya Mas Dipa nanti ya, Nusantara Gajah Mada. Oh bukan karya, karyanya siapa tadi? Karya Mas Alexis. Nah itu adalah sebuah karya nanti mungkin bisa menjadi salah satu film khusus. Nanti di teaternya ada beberapa film yang bisa disaksikan. Nah, saya sebut merayakan film karena bisa jadi selama ini kita mungkin di Festival Dokumenter Budi Luhur suka fokus dalam tahapan produksi, suka fokus dalam mereview hasil produksi, tapi lupa untuk merayakan sendiri film itu, lupa untuk menonton, menyaksikan dan kemudian juga mengkaji bersama-sama. Harapan saya setelah nanti nonton sebuah karya, Anda nanti pulang menjadi sebuah bahan diskusi, menjadi bahan kajian,
bahan pelajaran. Termasuk karya yang nanti disaksikan, tentu saja banyak makna yang bisa kita pelajari. Dan itulah esensi dari Festival Dokumenter Budi Luhur. Mungkin itu saja sambutan dari saya. Suasana yang cukup menyenangkan ini, pagi hari ini diilhami juga dengan cuaca cerah, mudah-mudahan menjadi sebuah momentum yang luar biasa, istimewa untuk merayakan kembali Festival Dokumenter Budi Luhur yang ke-11. Yang ke-11 itu nggak main-main ya, yang ke-11 berarti proses yang lama. Sekali lagi juga saya ucapkan selamat untuk para panitia Festival Dokumenter Budi Luhur, Mas Iqbal, Eka, terima kasih Eka dan tim ini yang luar biasa bisa akhirnya setelah beberapa kali tahapan, momen yang pas, ternyata waktunya ketemu yang pas Eka, yaitu tanggal 17 November 2025, ada 2 hari. Jadi untuk teman-teman siswa-siswa SMA, SMK yang hadir, boleh kok, besok bisa hadir lagi, sampai nanti sore juga boleh. Baik, itu saja sambutan dari saya ucapkan terima kasih untuk yang telah hadir, mari kita rayakan kembali film dokumenter, merayakan Festival Dokumenter Budi Luhur 2025. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rocky untuk sambutan. Salam Budi Luhur. Terima kasih Pak Rocky untuk sambutannya, dimohon untuk tetap berada di tempat dan Mas Arsiasto Jatisidi untuk maju ke depan. Karena kita akan melakukan penyobekan tiket sebagai simbolis resminya dibuka film dokumenter Budi Luhur. Oke, aba-aba akan dari saya. Karena ini momen istimewa, seperti ini saya perlu mengajak para tokoh-tokoh Festival Dokumenter Budi Luhur untuk menemani saya. Saya undang nih Mas Iqbal, Mas Angga tolong ke depan untuk mendampingi saya. Kalau tadi saya sebut 11 tahun, ya mereka inilah bagian dari perjalanan Festival Dokumenter Budi Luhur. Kita tepuk tangan untuk kedua dosen-dosen muda ini yang selalu mendampingi Festival Dokumenter Budi Luhur. Tentu saja saya nggak mau berdua saja. The next generation of Festival Dokumenter Budi Luhur juga saya ajak Eka ke depan Eka. Ayo Kak ke depan. Oke, baik, terima kasih. Mohon diaba-abai. Oke, aba-aba penyobekan tiket akan dimulai dari hitungan mundur dari saya. Siap? Oke, 3, 2, 1. Pintu teater Universitas Budi Luhur telah dibuka. Selamat menyaksikan screening film Festival Dokumenter Budi Luhur 2025. Dengan ini dinyatakan Festival Dokumenter Budi Luhur 2025 resmi dibuka. Selamat menyaksikan film-film karya filmmaker keren seluruh Indonesia dan jadilah bagian dari sejarah perjalanan Festival Dokumenter Budi Luhur. Sebelumnya kita akan melakukan sesi foto bersama terlebih dahulu. Untuk teman-teman siswi SMK dimohon untuk berdiri karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Untuk teman-teman siswa-siswi SMK di sebelah kanan dan kiri boleh merapat ke tengah. Untuk yang sebelah kanan dan kiri harap dirapatkan kembali karena agar semuanya kena frame kameranya. Baik.
Boleh beri tepuk tangan lagi untuk Festival Dokumenter Budi Luhur. Baik, sebelum memasuki acara screening, saya akan membacakan beberapa peraturan ketika acara berlangsung. Yang pertama, dilarang merekam dan menyebarluaskan film yang diputar. Kedua, dilarang berbicara dengan suara keras saat acara berlangsung. Ketiga, dimohon untuk menonaktifkan nada dering ponsel saat acara berlangsung. Keempat, dimohon untuk mengikuti seluruh rangkaian acara dengan hikmat, tidak saling berbicara, bermain ponsel, berlalu lalang, dan membuat kegaduhan lainnya. Yang kelima, dimohon untuk tidak keluar dari ruangan teater sebelum acara ditutup. Tanpa berlama-lama lagi, tibalah saatnya kita menonton film Nusantara The Story of Gajah Mada, mengisahkan perjalanan epik Gajah Mada yang merupakan tokoh legendaris pemersatu Nusantara. Film ini dibuat dengan kekuatan kecerdasan buatan AI, memadukan sejarah, mitos, semangat, dan ketangguhan Indonesia kuno. Film ini merupakan film garapan dari Neira Vision dengan animation director Alexis Nova yang telah mendapatkan penghargaan AI Award Cannes 2025. Oke, langsung saja kita lanjut untuk menonton film Nusantara The Story of Gajah Mada. Selamat menyaksikan.
Wah, keren sekali filmnya ya teman-teman. Film yang singkat namun penuh makna. Filmnya menyadarkan kita akan pentingnya mengingat tokoh sejarah di Nusantara serta mengubah sudut pandang kita bahwa penggunaan teknologi AI itu bermanfaat, dapat menghasilkan karya yang luar biasa. Gimana filmnya teman-teman? Seru gak? Oke, coba aku mau tanya salah satu nih dari kalian. Aduh, ada yang pura-pura nggak lihat, pura-pura lihat ke atas. Oke, siapa ya? Ini ide aja deh. Ini aja. Oke. Gimana menurut kamu kesan pas pertama kamu menonton film itu? Satu kata aja deh atau beberapa kata untuk film tersebut. Mantap. Kesannya sih bagus sih. Jadi mengenal zaman dulu gitu. Ya. Keren gak menurut kamu filmnya? Keren. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki sesi pemaparan materi bersama narasumber keren kita yaitu Kak Dipa Utomo. Beliau merupakan seorang AI Visual Prompt Engineer lulusan Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Saat ini ia menjadi Direktur Utama PT Nara Arah Digital. Beberapa penghargaan yang sudah ia peroleh diantaranya 3 besar Backcraft for Pre-Startup wilayah Tangerang untuk kucingmalas.com, sebagai founder official selection LA Campania Cinema Festival Florence, short movie Sepotong Halo as scriptwriter, first winner National Competition Video Clip Mars Garuda as director, first winner Xperia Documentary Film Festival short documentary film Aku Ingin Menjadi Kupu-Kupu as director. Langsung saja kita panggilkan Kak Dipa Utomo untuk memaparkan materinya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Kak Dipa Utomo. Oke, tes. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, senang sekali saya ada di sini. Ini saya sebenarnya undangan Pak Sangga aja ya. Mana Pak Sangga? Hilang Pak Sangganya. Oh ya, oke. Jadi tadi kita sudah melihat bareng-bareng, kita sudah menonton bareng-bareng film tentang Gajah Mada. Saya tidak akan mengomentari dari sisi apa ya? Dari sisi risetnya, karena saya waktu itu pernah jadi tim riset di UGM tentang Gajah Mada. Itu memang belum ada data yang pasti seperti apa Gajah Mada. Saya tidak akan mengomentari soal itu. Saya akan mengomentari dari sisi AI-nya. Nah, di sini ada yang sudah pakai AI? Sudah pernah pakai AI? Pakai ChatGPT? Sudah. Angkat tangan coba yang sudah pernah pakai ChatGPT. Oke, 100 juta orang. Banyak ya. Oke, bisa di next. Sebelum kita ulas tadi, itu kenalan dulu ya sama saya. Saya baru pulang dari Surabaya ini, dari UNER. Nama saya Dipa Utomo. Saya bukan yang bikin film ini. Tadi Pak Dekan ngiranya saya yang bikin film. Nggak apa-apa, nanti kita bikin film Pak sama Budi Luhur. Nggak apa-apa ya, nanti kita bikin film bareng gitu. Nah, saya di sini sebagai panelis ya, untuk memaparkan materi soal AI filmmaking. Siapa saya? Saya merupakan AI Visual Prompt Engineer, sudah bekerja sama dengan beberapa brand, salah satunya Toyota, Zep, Bank Indonesia, kemarin baru pulang dari UNER. Saya juga merupakan Direktur Utama PT Nala Arah Digital. Apa itu PT Nala Arah Digital? Itu perusahaan yang bergerak di bidang konten AI. Jadi di sini saya lebih suka melabeli diri saya sebagai AI practitioner. Jadi saya punya perusahaan itu di bidang bikin video kayak tadi, kayak bikin video AI kayak tadi, tapi buat brand, gitu ya. Bisa next. Oke, saya ingin memulai dengan pertanyaan kecil yang berdampak besar. Apakah film yang dibuat menggunakan tools AI generatif merupakan karya seni? Ini mungkin pertanyaan buat adik-adik mahasiswa ya. Ini merupakan pertanyaan kecil yang sering saya dapati.
kalau kira-kira kalau film tadi Gajah Mada dibuat dengan AI, itu karya filmmakernya apa karya AI-nya? Ada yang bisa jawab? Oh, oke. Jadi itu pertanyaan kecil yang harus kita harus kita pertanyakan gitu. Pertama, next. Kita juga langsung ke pertanyaannya, apa yang menentukan sebuah karya disebut seni? Saya nggak akan langsung jawab itu seni atau tidak. Nah, ada yang menentukan seni, salah satunya niat atau intention. Jadi kalau teman-teman di sini pernah tahu ada kasus di Undip ya, di Undip ada seorang laki-laki bikin pornografi pakai AI, yang dipenjara AI-nya apa orangnya? Orangnya. Berarti di situ ada niat atau intention. Seperti film Gajah Mada tadi. Film Gajah Mada tadi itu ada intention pembuatnya untuk membuat film history menggunakan tools baru yang namanya Artificial Intelligence Generative atau AI generatif. Oke, kemudian bisa disebut seni lagi itu karena ekspresi dan komunikasi. Ini saya siapin buat ini ya sebenarnya, buat mahasiswa nih ya. Sebenarnya. Jadi kalau tahu ada adik-adik mahasiswa di sini saya praktek aja harusnya. Jadi sebuah karya disebut seni itu kalau ada niat, ada ekspresi atau komunikasi, penyampaian pesan, ada konteks dan interpretasi, ada proses kreatif. Nah, buat yang belum tahu, film tadi itu Gajah Mada itu saya yang sering bikin video kayak gitu, saya rasa itu pakai Midjourney. Terus teman-teman tadi lihat jarang ada dialog ya. Nah, itu sebenarnya mengurangi, meminimalisir kekurangan-kekurangan tools AI generatif yang ada sekarang. Karena belum ada yang bikin dialog dengan suara konsisten itu yang bagus gitu. Ada Omni Human. Kalau teman-teman di sini ada yang pakai Gemini, ada yang pakai Gemini itu bisa VO3, tapi VO3 itu nggak bisa pakai suara ya. Nah, di situ ada proses kreatif. Bikin gambarnya pakai AI dulu. Kalau ada di sini yang pakai Gemini ya, yang pernah ngedit foto jadi action figure, pernah ngedit foto sama idolanya kayak gitu ya. Nah, itu pakai AI, ada proses kreatif di sana. Kemudian respon audiens dan nilai estetika. Next. Nah, kalau kita perdalam lagi, fungsi seni menurut Sumarjo dan Sudarsono di buku Teori Seni itu ada fungsi personal, fungsi sosial, dan fungsi fisik. Nah, kalau AI belum menyentuh di fungsi ekspresi, mungkin sekarang sudah mencapai fungsi dekoratif ya. Jadi AI itu apakah bisa disebut karya seni? Ya, kita itu perlu kajian mendalam lagi. Next. Nah, ini yang lucu nih. Tingkat penerimaan masyarakat itu sekitar 97% pakai AI. Jadi di sini kalau cari sesuatu di Google apa di ChatGPT? ChatGPT. Yang pakai ChatGPT angkat tangan. Oke, banyak juga ya. Berarti sudah ada disrupsi orang nyari sesuatu itu pakai ChatGPT daripada pakai Google gitu. Di sini sampai 97%. Ini penelitian kumparan Indonesian AI Report 97%. Tapi 49% orang ya, 49% orang itu menolak AI disamakan untuk karya seni seperti yang tadi. Jadi masih banyak yang bilang itu karyanya AI bukan karya kita gitu. Next. Nah, jadi teman-teman di sini nggak usah takut. Ini seperti sejarah yang mengulangi dirinya sendiri ya. History repeats itself. Jadi kalau ada yang bilang, main pakai AI, gampang, tinggal ngeprom jadi gambar, terus ngeprom lagi digerakin, tinggal gitu doang, anak SD juga bisa gitu. Jadi saya banyak di Instagram saya itu komen-komen negatif gitu ya. Pakai AI, itu anak SD juga bisa gitu, gampang banget. Ya nggak apa-apa, karena kalau kita baca sejarah,
kalau kita baca sejarah, dulu ini ada artikel menarik ya di G-Store Daily, When Photography Was an Art. Tahun 1883, fotografi itu nggak dianggap seni. Jadi ada namanya Charles Baudelaire, itu dia seorang sastrawan Prancis terkenal waktu tahun 1883 itu bilang kayak gini. Jadi intinya, fotografi itu tinggal cekrek-cekrek. Jadi orang awam bakal masuk situ, orang awam bakal masuk ke fotografi dan seniman bakal tereliminasi. Kemudian ada juga namanya Paul Delaroche, pelukis terkenal. Itu dia juga ada quotes yang bilang from today painting is dead. Jadi itu kita bisa melihat ketakutan para pelukis ketika fotografi pertama kali ditemukan. Apakah lukisan hilang saat ini? Enggak. Lukisan cuma bergeser dari yang dulu bikin ini ya, bikin lukisan bangsawan. Sekarang jadi lebih ke ekspresi, lebih ke abstrak, lebih ke modern art gitu ya. Jadi sudah bukan fungsi portretnya sudah hilang karena digantikan oleh kamera. Begitulah nanti AI juga akan masuk, karena AI ini kayak tadi Gajah Mada, dia sudah mengharumkan nama Indonesia, menang AI Film Award. AI itu udah ada film awardnya gitu. Jadi berarti ada pengakuan-pengakuan kalau karya AI itu ya sebuah karya. Next. Nah, ini dulu ya. Waktu pertama kali ada, ini juga dianggap bukan seni nih. Jadi waktu pertama kali ada film bersuara, itu pada takut, film bersuara, apaan, itu bukan seni gitu. Karena dulu film itu cuma gambar, terus pakai musik ini ya, pakai musik orkestra yang langsung gitu, jadi padat karya, kayak sing gitu. Nah, mereka itu takut kalau ada film bersuara, orang-orang orkestra yang ini tuh bakal hilang gitu. Jadi film dulu juga disebut bukan seni. Tapi sekarang lihat, di kampus saya dulu Institut Seni Indonesia, bahkan ada Fakultas Seni Media Rekam. Sekarang ada, itu dianggap seni, dan banyak festivalnya dan orang-orang mengakuinya ya. Kemudian digital art. Di sini ada yang gambar pakai Wacom. Jurusan apa ya ini ya? Ada ini ya. Jurusan apa coba? Hah? Apa? DKV. Oke, DKV berarti diajarin Photoshop ya. Photoshop udah ada AI-nya sekarang. Jadi digital art itu dulu juga dianggap digital art tuh bukan seni gitu ya. Canva juga kamu bukan desainer kalau pakai Canva. Seperti itu. Next. Ini yang terpenting. Sayangnya dunia industri itu tidak bergerak dari suka atau tidak sukanya kita, tapi berdasarkan angka. Jadi industri kalau ada yang ngomong nggak suka sama AI, nggak suka pakai AI karena terlalu gampang, ya it doesn't matter, karena dunia itu bergerak berdasarkan angka. Bayangkan kalau film tadi Gajah Mada yang kita saksikan bersama-sama itu dibuat dengan cara konvensional atau manual, syuting gitu ya, ambil syuting terus ambil gambar, dikasih efek-efek, ada elang terbang kayak gitu, animasinya kalau yang tahu itu bisa habis berapa ya? Mungkin bisa sampai habis ratusan juta atau bahkan miliar. Tapi dengan AI itu mungkin kalau saya taksir mungkin ya nggak sampai 10%-nya, nggak sampai 1%-nya mungkin. Dengan tingkat efisiensi seperti itu, ya iklan-iklan akan pakai AI. Kenapa? Karena lebih murah dan bisa sama bagusnya gitu. Ini kita lagi baby step ya, kita lagi baby step. AI itu belum sempurna, bahkan tadi di film itu meminimalisir kekurangan-kekurangan AI dengan minim dialog, dengan dia pakai narasi ya, pakai bercerita gitu, karena itu lebih enak daripada pakai dialog kalau pakai AI sekarang. Next. Oke, ini yang saya sebut tadi, dari foto kayak gini bisa jadi kayak gini, cuma satu prompt.
Ini satu contoh aja, bagaimana AI itu mendemokratisasi konten berkualitas untuk semua orang, jadi inklusif. Jadi kalau dulu yang bisa bikin film Gajah Mada tadi itu cuma orang-orang dengan modal besar, sekarang orang-orang kreatif yang nggak punya akses ke modal besar bisa bikin film seperti tadi, bisa berekspresi. Nah, di dunia industri juga gitu. Ini saya tadi pagi ya, ini foto ngawur aja, masih ada buntut kucing, masih ada tisu, masih ada apa, pakai HP cekrek gitu. Terus saya masukin nano banana, dikasih prompt, bisa jadi bagus kayak yang seperti ini. Ini bagaimana masa depan akan mengarah ke sana workflow-nya. Karena lihatlah, kalau untuk bikin yang kayak gini itu bisa butuh biaya yang besar, belum lightingnya, belum kameranya mahal gitu, seperti ini. Padahal ini pakai HP ngawur aja ini bisa jadi kayak gini. Nah, ini bagaimana AI itu inklusif. Jadi kalau dulu yang bisa mengakses foto seperti ini itu cuma yang punya uang, sekarang anak SD juga bisa foto, kasih prompt. Next. Nah, ini tuh yang menarik ya. Jadi ini satu data aja. Jadi internet itu butuh 13 tahun untuk mencapai 800 juta user. ChatGPT cuma 2 tahun dapat 800 juta user. Jadi kita ini sebenarnya ada di dalam perkembangan teknologi yang paling cepat dalam sejarah umat manusia. Sekali lagi saya ulangi, kita itu ada di era perkembangan teknologi yang paling cepat sepanjang sejarah umat manusia. Karena dalam 2 tahun ChatGPT aja sudah mencapai 800 juta user. Itu jika dibandingkan dengan internet, the whole internet, bukan cuma Google, the whole internet, itu 13 tahun untuk mencapai 800 juta. Next. Oke. Ini biar menarik, saya kasih studi kasus. Di industri, di Netflix ya, di Netflix itu ada namanya series The Eternaut. The Eternaut itu dia film tentang kereta-kereta gitu. Dia ganti efeknya dengan AI. Jadi kalau tahu yang CGI ribet-ribet kayak gitu ya, yang butuh biaya gede, itu diganti pakai AI di serial Netflix namanya The Eternaut. Di industri sudah ada yang make. Kenapa? Karena prosesnya 10 kali lebih cepat dan 10 kali lebih murah. Jadi ini akan menjadi workflow masa depan. Netflix pun sudah mengadopsi itu. Jadi terus habis itu ada H&M. Ini saya ambil 2 aja, sebenarnya banyak banget ya. Coca-Cola juga pakai AI. H&M itu bikin cloning model digital pakai AI. Jadi modelnya dibayar buat diambil karakternya dijadikan AI, dan itu dibayar. Ini mungkin bisa mendistrupsi ini ya, bisa mendistrupsi model-model yang sekarang itu bisa diganti dengan AI. Nah, ini tuh di industri sudah masuk. Jadi Bapak Ibu di sini yang Pak dosen, Pak guru ya, menurut saya anak-anak generasi sekarang harus dipersiapkan untuk literasi AI. Kenapa? Karena kedepannya workflow-nya akan ke sana. Next. Oke, sebenarnya AI itu ada di antara kita semua. Kalau di sini ada yang tahu self-driving car, itu juga udah ini ya, di Amerika ya. Di Amerika, di Cina itu ada mobil taksi tapi nggak ada sopirnya. Nggak ada sopirnya, itu juga pakai AI ya. Terus yang lain kayak kita pakai Spotify itu juga pakai AI. Next aja deh. Oke, jadi AI itu sebenarnya apa sih? AI itu buat yang ini ya, yang belum tahu, AI itu sebenarnya kayak kumpulan miliaran data ditaruh di satu bank data, terus AI-nya suruh belajar, namanya machine learning. Mesinnya belajar dari pola-pola yang kita ini ya, kayak teman-teman kalau di jurusan DKV misalnya. Di jurusan DKV ya kebetulan salah satu pegawai saya di PT Nala itu juga lulusan Budi Luhur. Itu DKV tadi, bukan komunikasi.
pegawai saya juga ada yang lulusan budi luhur. Itu kalau DKV itu kan kita ngelihat di Pinterest, ngelihat di Google, oh ini kayak gini bentuknya. Nah, AI itu sama, dia itu melajari pola-pola dari yang data yang ada, kemudian dia menunjukkan yang baru gitu. Kita itu ada di evolusi bahasa. Kalau dulu bahasa itu hubah-hubah, cuma pakai apa? Gesture gitu ya, pakai gesture, hubah-hubah. Terus kemudian kita pakai bahasa sekarang. Tahun 80 ada Steve Jobs dan Wozniak yang punya Apple, itu bikin bahasa baru yaitu klik-klik ya, kayak klik-klik yang sekarang kita pakai. Nah, sekarang itu kita sudah bertransformasi, berdialog dengan AI. Kita nyuruh-nyuruh AI, bahkan ada yang pacaran sama AI. Kayak Her ya, di tahun 2013 sudah memprediksi itu, kalau ternyata waifu-nya itu AI gitu. Di sini ada yang punya waifu ya? Siapa punya waifu? Ngaku. Nah, jadi AI itu dia bisa belajar kayak manusia dan mungkin bisa 1 juta kali lebih pintar dari kita. Nah, kita tuh masih ada di era AI. Nanti akan ada era AGI. Ketika ada era AGI itu nanti AI-nya pintar, bisa belajar, bisa ngasih respon seperti manusia. Ya bisa aja ya. Bisa pacaran sama AI, bisa, "Hai sayang, lagi apa?" gitu. Ternyata dia pacaran sama 65.000 orang lainnya. Next. Oke. Nah, ini buat teman-teman dari Universitas Budi Luhur maupun dari teman-teman SMA SMK yang ada di sini. Ini saya paparkan realitanya ya. Ini data dari Kumparan. Kalau di industri yang ada sekarang, 45% perusahaan itu aktif mendorong penggunanya pakai AI. Jadi ketika kalian nanti lulus sekolah, kalian jangan kaget kalau di industri itu udah pakai AI. Jadi nanti kalau cari kerja, bisa aja ditanyain, bisa nggak pakai AI? Bahkan yang sangat tidak mendorong cuma 1% ya. Jadi sekitar 5% doang nih yang industri yang tidak pakai AI. Ini data dari Kumparan. Nah, ini industri-industri yang sudah mendorong penggunaan AI di bidang industri. Jadi kalau kalian nanti cari kerja habis ini, ya siap-siap bisa nggak pakai AI. AI itu bukan cuma yang bikin film tadi, tapi juga yang bikin skrip gitu ya. Kayak tadi Gajah Mada tuh, itu kan prosesnya di sini kalau ada yang tahu kan, kita bikin skrip dulu. Nah, skripnya tuh kita bisa brainstorm sama AI. Tata bahasanya kita bisa brainstorm sama AI gitu ya. Next. Jadi oke. Ini pertanyaan yang nyambung sama pertanyaan yang pertama. Ini pertanyaan yang nyambung sama pertanyaan pertama. Apakah AI itu karya seni? Kalau AI merupakan karya seni, berarti bisa dipatenkan. Nah, pertanyaannya, apakah AI bisa dipatenkan? Kayak kasusnya Tung Tung Sahur ya. Tung Tung Sahur bikin skin di Free Fire. Di sini ada yang bocah FF? Bocil FF siapa? Bocil FF. Ya. Kalau yang bocil FF pasti tahu. Jadi Free Fire itu bikin skin Tung Tung Sahur. Nah, itu nggak izin sama pembuatnya. Tapi pembuatnya nggak bisa nuntut ke Garena. Kenapa? Karena AI belum bisa dipatenkan. Jadi kalau Gajah Mada tadi, saya ngaku-ngaku punya saya, ya nggak bisa dituntut. Karena AI belum, karya yang dibuat dengan AI belum bisa dipatenkan. Kalau kita bicara patent, berarti kita bicara soal hukum. Nah, sebenarnya intinya cuma satu, belum ada aturan di Indonesia tentang penggunaan AI. Jadi belum bisa dipatenkan. Jadi teman-teman harus berhati-hati kalau pakai AI karena AI itu belum bisa dipatenkan. Next. Nah, sebenarnya pemerintah itu sudah menggodok aturan ya tentang cara pakai AI itu, mau dibikin Perpres, peraturan presiden tentang penggunaan AI, apakah boleh
dibikin ini ya, terus penggunaan wajahnya orang kayak apa itu sedang disiapkan. Tapi kita tahu sendiri kualitas pemerintah kita seperti apa. Jadi apakah tahun depan sudah ada? Tidak tahu. Apakah 10 tahun mendatang sudah ada sampai ganti presidennya Jan Etes? Tidak tahu. Karena ya kita tahu sendiri kualitasnya. Ini kejar-kejaran. Kita itu AI itu berkembang begitu pesat. Begitu pesatnya. Tapi apakah bisa pemerintah Indonesia mengejar itu? Karena satu undang-undang aja bisa 20 tahun. Di luar negeri, di Amerika, undang-undangnya juga digodok dan masih jadi perdebatan. Apakah bisa AI dipatenkan? Apakah itu karya AI-nya? Nah, ini jadi diskursus kita. Setelah keluar dari sini kita bisa sama-sama mengkajinya. Next. Nah, memang AI itu bikin banyak, ya ini memang realitanya ya. Karena perkembangan AI, banyak pekerjaan yang hilang. Jadi kalian tuh disuruh sekolah 16 tahun, habis itu diganti sama AI. Jadi kalian sekolah S1, S2, terus habis itu diganti sama AI, enggak ya? Jadi AI itu memang menghapus pekerjaan-pekerjaan entry level seperti input data, seperti apa kayak tadi film Gajah Mada. Kalau kita lihat itu nggak ada kameramennya, coy. Tapi kameramennya hilang, ascamnya hilang, terus apa lagi ya? Audiomennya hilang gitu ya. Tapi karena AI itu akan muncul karir-karir baru. Seperti yang sudah dulu kameramen juga nggak ada tahun 1700 karena kamera sendiri belum tercipta. Nah, ketika AI muncul itu kalau kalian lihat di Glints, di Jobstreet, itu AI udah bermunculan. Ada AI trainer, data analis itu pakai AI ya. Prompt engineer, saya sendiri sekarang itu punya tiga AI prompt engineer, salah satunya juga dari Budi Luhur di perusahaan saya ya. Jadi saya juga nyari-nyari teman-teman yang mau belajar AI. Next. Oke. Ini last but not least, masa depan AI dalam seni dan film. Jadi kalau dalam hemat saya sebagai profesional di bidang AI content creation, masa depan AI dalam seni itu bakal mengintegrasi penuh dalam pipeline produksi profesional. Kayak tadi Gajah Mada, gambarnya udah pakai AI, risetnya pakai AI, bikin suaranya itu pakai namanya Eleven Labs, bikin gambarnya pakai Midjourney namanya, pakai aplikasi Midjourney. Kemudian akan muncul genre baru ya, AI native filmmaking. Jadi jangan kaget kalau dalam 10 tahun mungkin akan ada di Oscar, di piala Oscar gitu, ada genre namanya AI filmmaking. Kategori AI itu akan menjadi kategori baru. Jadi jangan kaget kalau itu akan ada kayak Gajah Mada tadi, dia sudah mengharumkan nama Indonesia dengan festival film AI. Kemudian kreativitas akan jadi lebih inklusif. Siapapun yang nggak punya sokongan dana akan tetap bisa bikin film. Jadi teman-teman di sini yang kere hore gitu, yang cuma punya 1 juta, 2 juta bisa bikin film kayak tadi. Kalau belajar. Next. Oke, terima kasih dari saya. Jika ada pertanyaan saya kembalikan ke panitia. Terima kasih. Terima kasih Kak Dipa atas pemaparan materinya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya boleh nih diangkat tangannya. Adakah yang ingin bertanya? Yang mahasiswa-mahasiswa, yang itu. anak-anak sekolah nih. Ayo tanya mumpung. Ada di atas itu Kak yang Oh, ingin iya. bertanya. Panitia Silakan, boleh silakan. mikrofon. Boleh Kak Dipa sambil duduk. Oh iya, oke. Ya, perkenalkan, nama saya Naila dari jurusan Desain Komunikasi Visual dari SMK Kartika. Saya ini bertanya, kira-kira apa peran penting AI dalam proses pembuatan film atau brand? Oke, Kaila ya. Naila. Ya, terima kasih. Mau tanya lagi itu
dalam film secara umum atau dalam film yang native menggunakan AI? Yang native. Yang native ya, yang full AI ya. Oke. Boleh langsung dijawab? Oh iya. Kalau peran pentingnya AI dalam film AI native filmmaking, ya semuanya. Karena semuanya pakai AI, jadi pasti penting dong. Dari skripnya kita bisa pakai ChatGPT, DeepSeek, Grok, Manus, Kimi, Qwen, banyak ya. Kita bisa pakai LLM. Dari skrip. Jadi kalau di sini teman-teman pernah belajar film itu pasti tahu ya, ada pra-produksi, ada produksi dan pasca produksi. Kalau di film yang native menggunakan AI, praproduksi itu riset konten, bikin skrip itu bisa pakai ChatGPT, Qwen dan lain yang saya sebutkan tadi. Kemudian diproduksi itu bisa pakai apa? Bisa bikin gambarnya itu pakai Midjourney, bisa pakai Seedream 4.0, bisa pakai Nano Banana. Kalau yang gratis ya, yang gratis bisa pakai Gemini, itu ada Nano Banana tuh, create image gitu. Bisa ngedit sama siapapun, bisa ngedit jadi apapun. Pasca produksi juga gitu ya. Mungkin pas di pasca produksi, di editing belum terlalu yang gimana-gimana AI. Jadi mungkin di praproduksi dan pasca produksi. Jadi kalau dibilang apa peran penting AI dalam membuat AI film, ya itu tadi semuanya. Gimana, Kayla? Apakah sudah terjawab? Sudah. Oh iya, terima kasih Kayla. Ada lagi? Ada lagi yang ingin bertanya? Kita diskusi aja ya. Diskusi. Ada lagi tuh Kak. Oh iya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fauzan Febrianto dari Sekolah SMK IP Jakarta jurusan Broadcasting. Saya ingin bertanya, kan setahu saya tuh kalau AI itu kan tidak semuanya itu berjalan dengan mulus ya. Tapi gimana sih caranya kita tuh memastikan agar visual dari AI itu bisa terlihat mulus dan alami dan tidak kaku. Seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan ya. Oke, Fauzan dari Broadcasting. Jadi kalau Broadcasting, saya dulu juga SMK-nya Broadcasting sama. Broadcasting itu jadi kan lebih ke TV ya, bikin film kayak gini-gini ya. Nah, kalau bagaimana caranya supaya nggak kaku dan smooth gitu? Oke, ini pertanyaannya akan saya jawab dengan salah satu tantangan terbesar di AI filmmaking saat ini, yaitu konsistensi. Yang susah dari bikin film menggunakan AI sekarang adalah konsistensi. Kayak shot A ke shot B itu bisa jadi orangnya berubah, bisa jadi latar belakangnya berubah karena kita tidak menggunakan cara-cara konvensional seperti animasi yang bikin bikin latar belakangnya, bikin karakternya, terus digerakin. Nah, kalau AI itu kita benar-benar shot per shot. Bikin gambar kayak Gajah Mada tadi, misalnya bikin Gajah Madanya di air terjun gitu ya. Nah, kalau dari pengalaman saya, bikin satu shot tuh bisa sampai 100 kali generate. Jadi kalau tanya tipsnya biar nggak kaku, tapi udah pernah bikin pakai AI? Oh, udah pernah, mantap. Kalau udah pernah, tips saya adalah terus modifikasi promptnya. Bisa sampai 100 kali, silakan. Kemudian kalau di broadcast tuh, kalau saya dulu di film itu diajarin ada namanya unsur-unsur film ya, unsur sinematik sama unsur naratif. Nah, unsur sinematik itu bisa dipelajari tuh. Kayak kalau mau smooth dan sinematik gitu ya. Pelajari unsur sinematik. Kameranya gimana? Itu bisa loh pakai prompt. Misalnya mau low angle, mau high angle, mau close up, mau medium close up, mau pergerakan kameranya orbit left, mau pergerakan kameranya dolly in, itu bisa. Jadi pertama unsur naratif, unsur sinematik. Terus misalnya artnya gimana. Nah, kemudian trik kedua itu pakai ChatGPT, minta prompt ke ChatGPT. Misalnya ngambil kamu punya ide gitu ya, tulis dulu gitu.
minta prompt ke ChatGPT, buatkan prompt dengan detail seperti ini, set, nanti dia akan mengenerate bahasa mesin yang lebih smooth kayak gitu. Terima kasih. Baik, apakah sudah terjawab? Baik. Oke, sebelum ada yang nanya-nanya lagi nih, gantian nih. Saya juga mau nanya-nanya ke Kak Dipa. Silakan. Ngomongin film The Story of Gajah Mada tadi itu menurut saya film yang kreatif dan bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, saya mau nanya nih, bagaimana rasa emosional Kak Dipa ketika menonton mengenai relevansi perjalanan Gajah Mada di era digital saat ini? Oke, jadi film tadi itu menurut saya itu penggunaan AI yang menarik ya, karena kita bisa menggunakan AI sebagai media untuk belajar sejarah kayak gitu. Karena kemudian kalau dari emosi tadi itu merupakan film yang secara unsur sinematik juga diperhatikan. Misalnya shot-shotnya, terus dia pakai slow motion, terus dia pakai narasi orang yang mendongeng itu begitu baik ya. Jadi kayak dalam, cuma ya itu ya. Jadi kita bisa belajar sejarah seperti ada film bioskop namanya Diponegoro Hero, itu juga sudah ada di bioskop, itu pakai AI. Nah itu kita bisa belajar sejarah menggunakan AI, dan ini salah satu penggunaan AI yang bertanggung jawab seperti itu. Kalau secara emosi ya masuk sih ya, dari shot-shotnya, dari dekupasenya itu bagus semua gitu. Oke, terus bagaimana sih Kak cara Kak Dipa menjelaskan kepada generasi muda nih bahwa AI itu sebenarnya bukan ancaman loh, namun bentuk kreativitas dari seorang kreator? Oke, jadi gimana, di sini ada yang merasa terancam sama AI nggak? Angkat tangan. Itu ya. Coba kasih mic dong itu. Yang baju kotak-kotak. Oke, bisa perkenalkan diri dan kenapa merasa terancam sama AI? Baik, terima kasih. Nama saya Abiel Bukorisya dari SMK Budi Mulia. Saya jurusan broadcasting atau perfilman. Jadi kenapa saya merasa terancam? Karena saya sendiri sebagai scriptwriter, di mana saya ngerasa AI itu sekarang yang saya lihat udah banyak banget AI yang bisa bikin skrip dengan sangat gampang. Tambah kayak kita cuma ngasih sinopsis cerita kita, dibikinin langsung short listnya, naskahnya. Buat saya itu sangat-sangat ngancam pekerjaan saya, job desk saya, dan teman-teman saya pun kalau saya lihat bakal banyak banget job desk-nya yang terkurang, seperti yang tadi kakak bilang, di kameramen, di OP, terus habis itu di bahkan bisa jadi jabatannya itu lumayan tinggi, itu bakal banyak banget yang hilang gara-gara AI. Jadi saya ngerasa saya bakal kehilangan banyak banget emosional ketika produksi, contohnya kayak kita ketemu orang-orang baru, itu bakal hilang di saya, jadi saya ngerasa terancam sama AI. Gitu Pak. Oke, makasih, cerdas nih, kasih beasiswa Pak. Oke, suka saya ini. Jadi menjawab pertanyaan tadi, supaya AI itu bukan ancaman, jadi kita kayak yang tadi saya sebutkan, seperti sejarah ya. Seperti sejarah, dulu pelukis itu takut sama kamera, sekarang scriptwriter juga takut sama AI. Nah, jangan takut, karena memang itulah efek samping dari inklusivitas. Maksudnya inklusivitas apa? Jadi sekarang semuanya, semua konten-konten berkualitas, skrip yang berkualitas, gambar yang berkualitas bisa diakses oleh semua orang, nggak cuma yang SMK-nya broadcasting gitu. Itu salah satu resiko dari inklusivitas. Nah, gimana biar nggak takut? Nggak apa-apa, kayak di perusahaan saya itu ada scriptwriter, itu saya suruh pakai AI. Tapi jangan takut, AI itu cuma tools yang kita suruh-suruh gitu ya. Nah, misalnya saya nggak bisa bahasa Inggris, terus saya tanya AI untuk menerjemahkan bahasa Inggris, saya nggak bisa ngoreksi dong. Tapi kamu yang ngerti script writing, ketika kamu minta ke ChatGPT atau DeepSeek dan lainnya untuk bikin skrip, itu kamu punya kelebihan untuk mengkoreksi, untuk memanusiakan, untuk menghumanisasi skripnya itu. Jadi tenang aja, kayak saya dulu kuliahnya film, apakah merasa terancam? Tidak.
Justru ketika saya kuliah film, itu saya bisa belajar, kameranya seperti ini, skripnya seperti ini, saya jadi tahu. Dan AI itu akan mengkultivasi itu jadi besar gitu. Jadi yang tadinya skillmu segini, pakai AI bisa jadi segini gitu. Kalau yang nggak punya skill, ya dia gimana menghumanisasi itu, orang dia nggak tahu struktur kayak apa, kayak gitu ya. Jadi AI itu tools, seperti kamera, seperti mic ini, seperti apa lagi, seperti HP. Itu cuma tools, kreativitas tetap ada di manusianya masing-masing, seperti itu. Tetap semangat, tetap belajar ya. Baik, berarti AI itu hanya tools ya Kak, Betul. namun big idea-nya tetap dari manusia itu sendiri. Sisi humanisnya tetap di manusia itu sendiri. Oke, baik. Setelah sharing-sharing saat ini, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Oke, baik panitia. Kita apa itu tuh? Yang mikrofonnya. duluan siapa tuh? Lari-lari loh. Santai. Saya mau bertanya Pak. Perkenalkan diri. Oke, nama saya Fahri Ahmad Bayhaqi dari Sekolah SMK Budi Mulia, jurusan DKV. Saya mau bertanya dengan orang-orang yang menolak AI, contohnya seperti sutradara Christopher Nolan yang lebih memilih untuk syuting di lapangan daripada menggunakan CGI atau AI. Dan juga Hayao Miyazaki yang menolak AI karena merasa bahwa AI itu tidak ada jiwanya. Jika membuat film tuh kayak nggak rasa, kosong, hampa gitu, nggak ada cita rasa gitu loh. Perlu usaha dari pembikinnya gitu. Itu menurut Bapak gimana? Oke, terima kasih. Itu pertanyaan sendiri apa pertanyaan ChatGPT? Pertanyaan sendiri. Iya. Oke, bagus. Jadi gini, kalau di saya mau ini dulu ya, mau cerita dulu. Kalau di Indonesia itu udah ada kayak Hanung Bramantyo. Itu dia udah bikin tuh film AI itu di IG-nya, sama bahkan AI prompt engineer-nya itu anaknya sendiri. Terus Christopher Nolan tuh terkenal, ini sutradara yang terkenal dengan memanfaatkan ini ya, cara lama yang tidak pakai CGI untuk menghasilkan karya yang lebih human gitu kan. Kata kuncinya adalah dan, bukan atau. Jadi ketika kamera pertama kali ditemukan, lukisan tidak punah tapi hanya bergeser fungsi. Jadi ketika ada AI, itu cara-cara konvensional tidak akan hilang. Tetap ada orang seperti Christopher Nolan, akan tetap ada orang seperti Michael Bay yang pakai efek-efek CGI yang gede-gede gitu ya. Jadi ini dan ya, animasi tidak akan hilang, animasi konvensional tidak akan hilang. Orang-orang seperti Christopher Nolan tidak akan hilang, orang-orang seperti Michael Bay tidak akan hilang, orang-orang seperti siapa lagi ya, Akira Kurosawa mungkin itu tidak akan hilang. Jadi kuncinya adalah dan, ini akan berdampingan seperti kamera yang hidup berdampingan dengan lukisan yang masih ada sampai sekarang. Karena itu tadi ya, seperti yang saya sebutkan, fungsi seni itu nggak cuma ekspresi, tapi ada fungsi dekoratif, ada fungsi lain seperti industri juga ya. Kayak ini lebih efisien, jadi di industri akan pakai ini gitu. Jadi intinya adalah akan hidup berdampingan, seperti itu. Kalau menurut saya. Terima kasih. Sudah terjawab pertanyaannya, Mas? Oke, ada yang ingin bertanya lagi? Oke, baik. Itu yang cewek. Ada di sisi sebelah kiri panggung. Iya. Perkenalkan, nama aku Edis dari SMK Budi Luhur, jurusan Broadcast TV. Aku mau nanya ke Kak Dipa, apa sih tantangan Kak Dipa untuk menjadi yang seperti sekarang gitu, dan proses awal Kak Dipa untuk menjadi yang seperti sekarang tuh bagaimana? Ya, terima kasih. Sama-sama. Oke, prosesnya mungkin apa ya? Saya sekarang merupakan AI prompt engineer. Itu karena saya melihat masa depan, enggak ya? Jadi, oke,
Jadi saya itu pertama kuliah seni. Dulu kuliah seni SMK Broadcast seperti kamu juga. Jadi suka bikin film, suka bikin animasi gitu. Nah, ketika ada teknologi AI, itu saya ngelihat ini masa depan. Jadi kayak ya saya harus duluan, saya harus jadi early adapter. Karena inovasi itu akan melahirkan dua, early adapter dan haters. Jadi kita mending jadi early adapters daripada jadi haters, seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Apakah sudah terjawab? Oke, dari tadi Kak Dipanya mulu nih yang ditanya-tanya. Sekarang Kak Dipa memberikan pertanyaan nih untuk siswa-siswinya. Pertanyaan apa? Bebas Kak, bebas. Seputar pembahasan hari ini, seputar filmnya, seputar AI, bebas. Dapat hadiah nggak? Dapat hadiah nggak? Dapat. Oh, dapat. Oke. Jadi siap-siap ya yang mau dapat hadiah, siap-siap. Sebutkan salah satu tools AI untuk bikin gambar. Nah, tuh, ada ada di sebelah tuh. sini. Tadi yang tanya tuh. Iya. Yang saya tahu, yang saya pernah buat juga mungkin Leonardo AI, Kak. Oke, benar. Leonardo AI. Ya, saya nggak pernah pakai tapi itu bagus juga ya. Oke, panitia sudah dicatat namanya untuk diberi hadiah. Dapat hadiah loh. Oke, aku mau lanjut nanya-nanya nih. Gimana pandangan Kak Dipa tentang pembuatan film menggunakan AI untuk di masa depan? Ya, seperti di deck saya tadi, AI itu akan jadi masuk pipeline ini ya, akan masuk pipeline dari workflow yang ada di masa depan. Jadi akan ada dua AI itu kalau di industri kreatif ya, karena kita ini di komunikasi. Kalau di industri kreatif itu akan ada dua, satu akan melahirkan genre baru yaitu AI native filmmaking yang full menggunakan AI, dan itu akan ada festival-festivalnya. Sekarang udah ada. Jadi kalian kalau mau menang-menang itu mending sekarang karena pesaingnya belum banyak. Kemudian kedua itu AI sebagai akselerator. Jadi kayak Netflix tadi di Ethernote, dia tidak full menggunakan AI, tapi efek-efek yang sulit dibikin dengan CGI yang mahal itu dia pakai AI. Jadi kayak ada AI sebagai native filmmaking dan ada AI sebagai tools accelerator kayak pengganti CGI gitu. Oke, baik. Boleh nih Kak, satu pertanyaan lagi karena hadiahnya masih ada ternyata. Waduh, hadiah masih ada. Oke, adik-adik untuk yang mau dapat hadiahnya itu GoPay untuk harganya, untuk nominalnya dijawab dulu pertanyaan dari Kak Dipa. Boleh Kak, pertanyaannya Kak? Oke. Pertanyaannya oke, siap-siap ya. Apa kekurangan dari AI generatif yang ada saat ini? Yang mana dulu? Oh iya, boleh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidil Amar dari jurusan DKV. Kekurangan AI itu sebenarnya konsisten dalam pembuatan film itu sendiri, karena nanti kemungkinan di menit pertama dia karakter masih sama, terus kemungkinan di scene yang lain dia berbeda lagi, dan untuk berbicaranya juga kurang presisi dalam gerakan mulut. Oke, benar, kasih hadiah. Berarti dengerin itu. Oke, panitia jangan lupa dicatat namanya, sudah baik. Oke Kak, pertanyaan terakhir nih dari aku. Bagaimana pesan dan saran untuk generasi muda dalam menggunakan AI yang bermanfaat? Yang pertama, banyak-banyak literasi AI ya. Banyak-banyak literasi AI karena karena ke depan seperti yang data-data yang saya kasih tadi, industri itu udah mulai melek AI, bahkan yang anti AI cuma 5%. Jadi kalau kalian nanti di dunia kerja harus siap-siap sudah melek literasi AI. Yang kedua, gunakan AI dengan bertanggung jawab, dengan etika yang
nanti mungkin ada di peraturan pemerintah atau etika yang ada di norma sekarang. Jangan sampai bikin aneh-aneh ya, kayak yang di Undip itu, yang di penjara karena bikin pornografi pakai AI. Itu salah satu tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ketiga, jangan takut sama AI. AI ini adalah akselerator. Kalian tetap pahami fundamental dari ilmu kalian, misalnya DKV ya, kalian harus tetap belajar menggunakan cara-cara manual karena itu akan mengasah fundamental kalian ketika nanti pakai tools-tools yang lebih mudah. Seperti itu. Baik, seru banget nih diskusi kita bersama Kak Dipa Utomo. Boleh tepuk tangannya untuk Kak Dipa Utomo. Oke, untuk siswa yang sudah interaktif pada diskusi hari ini, dipersilakan untuk ke depan menerima merchandise dari kami. Kak Dipa boleh memberikan merchandise. Oh iya, boleh Pak. Oke, untuk namanya yang disebut harap maju ke depan. Abi, ada yang bertanya tadi Abi atau yang menjawab pertanyaan namanya Abi. Boleh maju ke depan? Boleh tepuk tangannya dulu dong untuk temennya. Fatih, ada yang namanya Fatih? Siapa yang tadi namanya Fatih? Oh, Fahri, ternyata Fahri. Boleh maju ke depan Fahri, boleh tepuk tangan untuk Fahri. Gladys. Tepuk tangannya dong untuk temennya Gladys. Fauzan dan Jazil. Boleh tepuk tangannya untuk teman-temannya Jazil. Tepuk tangan. Mana ini silakan hadiahnya? Kak Dipa memberikan merchandise. Ya. Baik, untuk siswa-siswinya boleh merapat di depan karena akan melakukan foto bersama Kak Dipa. Oke, terima kasih adik-adik siswa-siswi. Baik, Kak Dipa harap
tetap di tempat dan dipersilakan kepada Bapak Artiasto Jatisidi MIKOM untuk memberikan cenderamata kepada Kak Dipa. Baik, Bapak Artiasto dan Pak Kadipa harap kembali ke tempat duduknya. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada para tamu undangan dan peserta yang sangat hikmat mengikuti seluruh rangkaian acara hari ini. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dan terima kasih kepada Fakultas Komunikasi dan Desain Kreatif serta Universitas Budi Luhur atas supportnya dalam penyelenggaraan seluruh rangkaian Festival Dokumenter Budi Luhur 2025. Sampai jumpa dan salam Budi Luhur. Terima kasih kepada SMK YPUI, SMK